man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin atau senang rizkinya selalu dinaikkan, selalu ditambahi, selalu dipanjangkan, wa yunsa'a lahu fi asarihi, dan diberikan keberkahan dalam hidup, artinya dipanjangkan umurnya, bermakna berkah, falyasil rahimahu, sebaiknya atau seharusnya untuk selalu melakukan silaturahim. Mana silaturahim adalah mempertemukan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Walaupun bahasane kaprah salah, tapi kaprah itu kita sering mendengarkan bahasa silaturahmi. Silat itu mananya ketemu, rahmi niku ya rahim. Rahim orang perempuan sama perutnya bapak nek ketemu dengan maknanya piyambak. Itu silaturahmi. Yang betul adalah silaturahim, silat ketemu, rahim sanak saudara, dari saudara kandung, saudara sepupu dan lain sebagainya. Jadi karena sudah membiasa di Indonesia, jadi yang aslinya salah secara bahasa Arab, tapi karena sudah kaprah jadi dianggap benar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayumida rizqahu, ya Allah, wa yaswa, man ahabba ayumida fi umrihi wa yazida fi rizqihi fal yubirra walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa orang yang ingin atau senang dipanjangkan umurnya, kemudian ditambahi rizkinya, fal yubirra, maka sebaiknya orang tersebut membuat bagus birrul walidayhi kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan menyambung tali silaturahim. Makna birrul walidain harus kita pahami bahwa mendoakan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita niku hukumnya wajib, baik kedua orang tua masih hidup ataupun sudah mati. Ketika orang tua masih hidup, di setiap waktu kita syukur setelah habis sholat 5 waktu, kita mendoakan dengan doa yang umum kita ucapkan adalah Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ila akhirih. Tapi ketika orang tua sudah tiada, kita bisa mengirim dengan bantuan sedekah atau doa, yang mana sedekah doa tersebut ditujukan kepada khususnya kedua orang tua kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawuh bahwa apabila ketika sedekah baik dari bacaan Al-Qur'an maupun sedekah berupa makanan dan lain sebagainya, apabila kita tidak meniatkan untuk ahli kubur maka tidak akan sampai. Biasanya dalam doa tahlil diselingi bacaan Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah dari apa yang saya baca, dari apa yang saya sedekahkan dan sebagainya. Tapi kalau murni kita hanya sedekah memberikan makan umpama seperti ini, ada cemilan dan sebagainya, tidak diniati untuk ahli kubur, ya sampainya hanya kepada si pemberi. Harus kita niati kepada ahli kubur. Umpama kalian semua atau kita semua kadang ada acara memperingati 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, hadaya ahya lil amwat itu doa wal istighfar. Hadiahnya orang hidup kepada orang mati adalah doa, mendoakan, wal istighfar, dan memintakan ampunan. Tasodaku ala
anfusikum, bersedekahlah kalian kepada buat dirimu sendiri, wa ala amwatikum, dan sedekah untuk orang yang sudah mati dari kalian semua, walau bisurbati ma'i, walaupun hanya seteguk air, katakanlah 1 gelas air. Fa illam taqdiru ala dzalika, apabila kita tidak mampu, ora duwe banyu, tidak punya sedekah yang mau diberikan walaupun seteguk air, fa bi ayatin min kitabillah, maka lakukan sedekah dengan membaca kitab Allah. Fa in lam ta'lamu min kitabillahi, fa in lam ta'lamu syai'an min al-Qur'ani, apabila kamu tidak tahu sesuatu dari Al-Qur'an, fad'u lahum, maka lakukanlah doa, maka doalah kamu sekalian lahum kepada amwat, orang yang sudah meninggal di antara kita, bil istighfari, dengan memintakan ampunan, warahmati, dan memintakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, karena sunnah Allah, wa'adakumul ijabah, janjinya Allah dari setiap doa pasti akan diijabah. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan, ud'uni astajib atau istajib lakum, doalah kalian semua kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dalam istilah tahlil mengingatkan kepada kita bahwa mal mayitu fil qabri ila kal khariq al mutakhawis, yang tadiru da'watan talhaqu min ibnihi aw abihi aw walidayhi aw sadiqin lahu, fa idza lahiqahu kana habbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Tidak ada gambaran seorang mayit dalam kuburan itu, daunnya Nabi, kal khariq al mutakhawis, seperti orang yang tenggelam yang selalu meminta tolong. Kita bayangkan orang tenggelam yang selalu minta tolong, yang tadiru, yang selalu menunggu dakwatan, doa talhaku, yang mana doa tersebut bisa didapatkan min ibnihi, dari anaknya. Seperti contoh orang tua kita sudah tiada, kita mendoakan, memintakan istighfar, memintakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua, au akhihi, atau saudara-saudaranya, au abi au walidayhi, atau kedua orang tuanya. Apabila anak, saudara, kedua orang tua kadang tidak ingat atau lupa atau tidak, bahasanya tidak gubris dengan apa yang sudah meninggal, maka ahli kubur menunggu au sodiqin lahu, dari teman-temannya. Seperti jenengan ketika mengucapkan atau mendoakan ahli kubur mayit, Allahu ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, pasti insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama siang hari ini kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus semateng kepada almarhumah yang akan dikirim doa, dan mudah-mudahan kepada kita semua senantiasa diberikan rahmat maghfirah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan di setiap aktivitas hidup kita diberikan berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.